Shalom saudaraku, puji Tuhan kita bisa bertemu kembali pada kesempatan ini. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berharap Anda tetap bersukacita dan tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini. Mari kita berdoa untuk mengawali renungan ini. Allah Bapa kami yang disembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah Allah pemelihara hidup kami. Kami sungguh bersukacita atas kesempatan yang indah ini. Hari ini kami senantiasa mengucap syukur atas segala kemurahan dan kasih-Mu yang kami rasakan dalam hidup ini. Terima kasih untuk segala anugerah dan perlindungan yang sudah Engkau berikan pada kami. Bapa, pada saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, berbicaralah dan kami siap mendengarkannya. Jamah hati kami agar kami boleh mengetahui kebenaran firman-Mu. Roh Kudus akan menolong dan memampukan kami untuk kami bisa mengerti lebih dalam lagi akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hampir semua orang pernah mengalami suatu peristiwa yang membuat hatinya sakit, batinnya menderita. Suatu peristiwa yang disebabkan oleh orang lain yang sudah menyakiti jiwanya. Dari peristiwa itu, baik hati yang sakit dan batin yang menderita, itu semua bicara tentang jiwa yang terluka dari orang tersebut. Jiwa yang terluka akan membuat kita lebih mudah merasa takut, menjadi ragu-ragu, dan sering merasa khawatir. Ketika kita menghadapi berbagai macam situasi dalam hidup kita akan selalu berpikir dari sisi negatifnya saja. Bayangan-bayangan negatif dan pemikiran-pemikiran negatif akan mendominasi pikiran kita, sehingga kita semakin dicekam dengan ketakutan. Hidup menjadi tidak nyaman karena hati kita, batin kita, jiwa kita terluka karena kita pernah disakiti oleh orang lain. Namun ketahuilah saudaraku, bahwa Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, roh yang penuh kasih, dan roh yang serba tertib dalam segalanya. Jadi kalau kita sering mengalami perasaan negatif, bisa jadi ada luka dalam jiwa kita yang tidak kita sadari dan kita perlu mengalami pemulihan. Ingatlah apa saja yang sudah membuat kita ini mengalami ketakutan, mengalami keraguan, dan kekhawatiran dalam hidup kita selama ini. Percayalah saudaraku, Tuhan akan memberikan kesembuhan bagi jiwa kita dan batin yang tertekan serta hati yang terluka. Maka ketika kita merasakan semuanya itu, kita membutuhkan mukjizat dari Tuhan, mukjizat kesembuhan dari Tuhan. Dan kalau saudara memintanya dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan memberikan kesembuhan dan mukjizat sukacita. Boleh hatimu itu dibalut oleh Tuhan dan disembuhkan oleh Tuhan. Saudaraku, sekitar 10 tahun yang lalu ada suatu peristiwa pembunuhan yang sudah menimbulkan tekanan batin dan melukai hati seorang ibu. Ibu ini memiliki anak wanita yang sangat ia kasihi. Ibu dan anak wanita ini memiliki kehidupan yang baik-baik saja, yang menyenangkan. Keluarga ini aktif di dalam pelayanan di gerejanya. Namun pada suatu hari yang sangat tidak terduga, anak wanita ini dibunuh oleh seorang pria. Dan pria pembunuh ini bisa ditangkap oleh aparat penegak hukum. Peristiwa terbunuhnya anak wanita yang ia kasihi itu sudah menggoncang jiwa hati seorang ibu ini. Ya, hati ibu ini sangat terluka, batinnya tertekan karena anak wanita yang ia kasih dibunuh
oleh orang lain. Hari-hari ibu ini dilaluinya dengan kesedihan yang amat sangat, dilalui dengan kemarahan yang luar biasa. Dia sangat tertekan karena kehilangan anak wanitanya. Ketika ayah si pelaku memohon ampun untuk meringankan hukuman, ibu yang sakit hati ini, ibu yang marah ini tidak mau memberikan pengampunan. Ibu ini tidak merespon permintaan ayah pelaku untuk memohon keringanan hukum. Suatu saat dalam ibadah, ibu ini mendengar pendeta yang sedang berkhotbah menantang jemaat untuk melepaskan pengampunan. Dan ibu ini bergumul dengan hebat dalam hatinya antara mengikuti perintah Tuhan untuk memberikan pengampunan atau mengikuti egonya, marahnya, kesedihannya. Akhirnya ibu ini memutuskan untuk menemui dan mengampuni si pelaku. Kemudian ibu ini bersaksi setelah sekian lama. Ibu ini berkata, seperti beban yang telah terangkat. Kemudian kami meminta adik saya yang sebagai lawyer untuk membuat surat pengampunan bahwa keluarga kami mencabut tuntutan itu. Kata ibu ini dalam sebuah kesaksiannya di gereja. Dan kesaksian ibu ini menjadi banyak inspirasi bagi banyak orang yang hatinya sedang terluka. Ya saudaraku, mengampuni itu suatu kata yang mudah diucapkan, tetapi tidak mudah untuk dilakukan. Tetapi di balik pengampunan ini, ada suatu perubahan yang radikal bagi yang bisa melakukannya dengan tulus hati. Hidup saudara dan hidup saya ini adalah juga karena berkat pengampunan yang tulus dari Allah Bapa. Sehingga akibat dari pengampunan Allah Bapa ini ada pemulihan hubungan antara kita dengan Tuhan. Demikian juga pengampunan untuk sesama kita. Kalau saudara bisa memberikan pengampunan pada orang yang sudah melukai hatimu, dampaknya dipastikan baik untuk saudara dan baik juga untuk yang saudara ampuni. Kedua belah pihak akan mengalami pemulihan. Saudaraku, mari kita simak kisah pengampunan yang luar biasa yang terjadi pada Perjanjian Lama. Kitab Hosea pasal 3 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersunda dan bersinah. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Saudaraku, peristiwa Hosea pada Gomer ini bicara tentang ketertundukan Hosea pada Tuhan. Suatu ketertundukan yang disertai dengan hati yang mau mengampuni. Ya, Hosea menaati perintah Allah dengan mengampuni perbuatan sundal Gomer dan menebus senilai harga jual seorang budak perempuan. Hosea pun harus mencintai Gomer kembali seperti cinta mula-mulanya karena Tuhan yang memerintahkan. Kemudian Gomer harus mengalami masa penyucian dengan tidak disentuh oleh siapapun, termasuk Hosea sendiri. Tanggapan Hosea ini melukiskan kasih Allah dalam menebus manusia yang berdosa, yang tidak sanggup menyelamatkan diri mereka sendiri. Satu-satunya harapan manusia ialah kasih karunia Allah. Melalui kasih Kristus kita diberi kesempatan merasakan kasih dan kekudusan Allah. Kristus adalah harga yang dibayar Allah untuk menebus kita yang berdosa. Kita sudah merasakan kasih Allah yang begitu besar
maka mengampuni bukanlah suatu yang mustahil. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita akan dimampukan untuk melepaskan pengampunan, walaupun itu memang tidak mudah. Saudaraku, kita sekarang mengerti bahwa keselamatan yang kita terima ini juga dari hasil pengampunan yang Tuhan anugerahkan pada kita. Oleh karena itu, Tuhan juga meminta kita untuk bisa mengampuni sesama kita. Mengampuni tidak hanya memaafkan, tetapi mengasihi kembali dengan kasih yang tulus hati. Itu Tuhan minta pada kita, itu perintah Tuhan pada kita. Dan ketika engkau bisa mengampuni orang yang sudah melukai hatimu, maka kesembuhan, kuasa penyembuhan yang dari Tuhan akan bekerja pada hidupmu. Dan Tuhan sendiri akan menyembuhkan luka batin yang engkau alami. Mari kita baca firman Tuhan pada Mazmur pasal 147 ayat 3. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ya saudaraku, ketika engkau bisa melepaskan pengampunan pada orang yang sudah menyakiti hatimu, maka Tuhan sendiri yang akan menyembuhkan luka batin dan luka pada hatimu. Tuhan yang akan membalut luka pada jiwamu, dan engkau akan segera menjadi pulih, hidup dengan kelegaan yang baru, dan engkau akan menikmati sukacita yang besar sebagai upah atas pengampunan yang engkau berikan dengan hati yang tulus pada sesamamu, pada orang yang sudah menyakiti engkau. Saudara, ayat ini adalah janji Tuhan untuk kita semua. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ini merupakan pernyataan Tuhan bahwa tidak ada yang terlalu rusak yang tidak dapat dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan hubungan suami istri yang rusak, hubungan orang tua dan anak yang terpisah karena suatu masalah, masa depan yang suram, jati diri yang hilang, dan lain sebagainya. Luka-luka pada hatimu, pada jiwamu, Tuhan sangat mampu untuk memulihkannya. Yang menjadi persoalan ialah, apakah engkau bisa memberikan pengampunan yang tulus pada orang lain yang sudah menyakiti hatimu? Supaya kalau engkau bisa mengampuni orang lain, Tuhan itu bisa bekerja, berkarya untuk memulihkan luka-luka yang ada padamu. Tuhan bukan hanya membalut luka, tetapi Tuhan menyembuhkannya. Engkau akan diberi hati yang baru. Dia Tuhan ingin kita sehat secara jasmani dan rohani, bukan sakit dan terluka luar dan dalam. Dia Tuhan ingin kita hidup menikmati yang terbaik dari Tuhan. Menikmati hidup yang sesuai dengan rancangan Tuhan. Hidup yang penuh sukacita. Mari kita baca 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ini kuncinya saudaraku. Pemulihan itu hanya ada di dalam Kristus. Di luar Kristus engkau tidak akan mendapatkan pemulihan atas luka-luka batinmu. Sebab orang lain itu tidak tahu seberapa dalam engkau terluka. Tetapi Tuhan tahu pasti bagaimana kondisi luka pada jiwamu. Ya, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab Ia yang memelihara kamu. Ia Tuhan yang paling tahu akan kondisimu. Saudaraku, ketika kita menyerahkan sepenuhnya masalah kita dan mempercayakan hidup kita kepadanya,
setiap patah hati dan luka yang Anda alami akan dipulihkan oleh Tuhan. Dia sanggup menjadikan segalanya menjadi baru, hidupmu menjadi baru, semangatmu menjadi baru, dan sukacitamu menjadi baru juga. Semua karena engkau sudah melepaskan pengampunan pada sesamamu, dan Tuhan yang memulihkan hatimu. Efesus pasal 4 ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Saudaraku, mengampuni memang bukan perkara mudah, tetapi mengampuni adalah perintah Tuhan yang harus kita kerjakan dengan segenap kekuatan kita sebagai bentuk ketaatan kita pada Tuhan. Ya, hal yang paling sulit dilakukan saat kita disakiti adalah melepaskan pengampunan dengan tulus hati. Jika hati kita sampai dikuasai dengan dendam yang kita simpan terus-menerus, maka akhirnya hal itu akan menjadi akar kepahitan bagi kita. Kepahitan yang mengakar dalam jiwamu. Saat dikuasai oleh akar kepahitan, maka hati kita akan dipenuhi dengan kebencian. Kita akan menjadi sulit mengampuni, bahkan sulit bersukacita. Hidup kita akan menjadi suram karena kita tidak mau melepaskan pengampunan. Kita senantiasa berjalan dengan beban, kemarahan, dan kekecewaan. Ingatlah bahwa firman Tuhan mengatakan supaya kita selalu dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jika kita tidak mengampuni, maka Bapa di surga tidak akan mengampuni kita juga. Yang berikutnya, ciri seseorang yang menyimpan akar kepahitan yaitu mereka cenderung sering menyakiti hati sesamanya dan selalu memiliki pikiran yang negatif. Perkataannya itu sering juga menyakiti orang lain karena di dalam hatinya tersimpan akar kepahitan. Orang yang memiliki akar kepahitan cenderung menjadi masalah bagi sesamanya. Secara kesehatan, akar kepahitan pun dapat membahayakan diri kita karena dapat menimbulkan penyakit pada fisik kita. Beberapa orang ada yang sakit sebab mereka tidak dapat mengampuni dan menyimpan dendam dalam hatinya. Jauhkanlah hati kita dari akar kepahitan dengan memiliki kerendahan hati, di mana saat ada orang lain yang menyakiti hati kita, haruslah kita memberikan pengampunan seperti halnya Tuhan sudah mengampuni saudara dan saya, sudah mengampuni kita semua. Dan jangan pernah saling menyalahkan, namun kita saling mengasihi pada sesama kita. Saudaraku, jika kita sulit mengampuni, mintalah kekuatan dari Tuhan, supaya memampukan kita mengampuni sesama. Izinkan Roh Kudus melembutkan hati kita, sehingga kita dapat terhindar dari akar kepahitan. Jadilah seorang pribadi yang selalu dapat mengampuni, dan mulai hari ini, bebaskan diri kita dari akar kepahitan. Mari, tanggalkan beban kemarahanmu, lepaskan pengampunan pada orang yang menyakiti hatimu, dan hiduplah dalam sukacita Tuhan. Haleluya. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa kami yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa, ampuni segala kemarahan dan akar kepahitan yang ada pada kami. Sungguh kami rindu hidup menikmati sukacita di dalam Engkau. Kami mau Engkau menyembuhkan luka hati kami karena menyimpan akar kepahitan, kemarahan yang kami simpan selama ini. Bapa, kami mau seturut akan kehendak Engkau,
Kami akan melepaskan pengampunan pada orang yang bersalah pada kami. Kami akan taat akan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus berkenan menolong kami untuk bisa melepaskan pengampunan, memberikan pengampunan dengan hati yang tulus. Kami akan menjalani hidup dengan penuh sukacita karena Engkau menyembuhkan luka batin kami dan percaya akan pemulihan Engkau atas hidup kami. Tuhan, kami rindu memiliki hidup yang benar dan pakailah hidup kami untuk mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudara, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup saudara dan saya. Roh Kudus senantiasa menolongmu untuk memberikan pengampunan pada orang yang telah menyakitimu dan sukacitamu akan dipulihkan Tuhan. Haleluya. Jangan lupa bagikan renungan ini pada saudara, teman, dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Sampai bertemu kembali. Shalom. Tuhan memberkati.